Hai Atomian, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata. Mari kita lanjutkan motivasi kita hari ini. Dan saya akan membahas tentang pengusaha ya. Dan saya yakin semua teman-teman ingin menjadi pengusaha dan tidak ada satupun yang ingin menjadi employee. Nah, untuk itu kita harus benar-benar tahu dan membahas pengusaha yang seperti apa. Karena pengusaha itu ada dua tipe ya. Tipe pertama itu rata-rata kita jumpai dan kemungkinan kita juga, dan itu adalah pengusaha yang kita kenal dengan yang namanya self-employed ya. Mereka menggaji diri sendiri. Nah, kalau pengusaha kedua itu adalah benar-benar business owner dari sebuah sistem. Benar-benar mereka adalah pengusaha yang passive income. Nah, itu yang ingin kita mau ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengetahui perbedaan dua tipe pengusaha ini? Caranya gampang. Tinggal kita melihat bagaimana caranya mereka menghasilkan income. Ya, kalau yang masih menukarkan waktu mereka untuk mendapatkan income, itu berarti mereka tipe yang pertama, self-employed. Mereka menggaji diri sendiri. Misalnya apa? Misalnya kita buka bengkel, buka salon, buka toko roti, buka toko baju. Ya, apa saja. Semua bisnis kita yang secara physically kita harus ada di dalam bisnis kita. Itu namanya kita self-employed. Kita harus hadir di situ. Kalau enggak, toko kita akan tutup. Berarti benar-benar kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan income. Nah, kalau pengusaha yang seperti ini, hanya ada dua pilihan dalam hidup mereka. Mereka mau kaya uang, mereka harus merelakan miskin waktu. Biasanya seperti itu. Ya. Mereka yang punya toko yang sangat ramai, mereka tidak pernah berani untuk tutup tokonya lama-lama. Mereka mau holiday ke Bali 1 minggu. Mereka tidak akan tenang menikmati 1 minggu tripnya mereka. Kenapa? Karena omset 1 hari dikalikan 7. Itu kerugian bagi mereka. Jangan-jangan nanti mereka pulang, pelanggan mereka pun akan pindah ke toko sebelah. Itu yang mereka takutkan. Jadi mereka biasanya kaya uang, akan sangat miskin waktu, sehingga tidak bisa menikmati uang yang mereka miliki. Atau sebaliknya, mereka kaya waktu, tapi mereka miskin uang. Ya, yang seperti apa? Berarti itu usaha yang mereka rintis, itu omsetnya nggak ada, sepi tokonya. Sehingga Anda masih bisa main catur dengan dia waktu dia jaga toko. Karena tokonya sepi, berarti dia banyak waktu untuk menikmati waktunya waktu dia di toko. Bisa ngobrol dengan toko sebelah yang mungkin sama-sama sepi. Kalau yang ramai nggak mungkin dia sempat ngobrol dengan Anda ya. Nah, tapi berarti dia akan miskin uang. Ya. Atau malah dua-duanya miskin waktu, miskin uang juga. Kesannya kerjanya ribet banget, makan waktu dia, tapi uang yang dihasilkan nggak banyak. Jadi sangat menyedihkan, dan ini akan terus menerus menyeret waktu mereka, dan toko tersebut biasanya turun-temurun diteruskan oleh anaknya, cucunya ya. Nah, akan seperti itu terus. Nah, ini adalah pengusaha yang tipe pertama. Kita coba lihat tipe yang kedua. Itu ada business owner yang benar-benar adalah menghasilkan uang dari sistemnya. Secara fisik mereka tidak perlu ada di depan usaha mereka. Seperti apa? Itu semua kita bisa lihat dari konglomerat yang punya properti. Kita bisa lihat Bapak Pak Eka, Bapak Ciputra. Anda kalau pergi beli properti, saya rasa Anda negosiasi tidak dengan mereka. Sudah ada stafnya. Mereka tidak takut kali-kali rumahnya kecolong, kejual satu mereka nggak tahu. Nggak mungkin. Atau yang lebih sederhana lagi, mie. Anda pergi makan bakmi Gajah Mada, Anda pasti tidak pernah berjumpa dengan yang punya bakmi Gajah Mada. Gak mungkin dia yang menyeduh minyak untuk kita. Dia tidak pernah takut akan kehilangan kecolongan 1 mangkok mie-nya, karena semua udah tersistem dengan baik. Ya, itu benar-benar passive income. Kita semua sekarang menyadari, oh, yang saya pikir dulunya saya adalah pengusaha karena saya tidak kerja sama orang lain. Tapi sekarang mata saya terbuka. Ternyata suami saya dan saya yang udah gak ngantor kerja sendiri, tapi saya masih di pengusaha yang tipe pertama. Bagaimana caranya untuk saya lompat menjadi pengusaha tipe kedua? Caranya seperti apa? Ada
Ada beberapa cara. Kita lihat cara mana yang kita pilih. Cara pertama konvensional. Bisa nggak? Bisa. Tapi memakan waktu yang sangat lama. Kita lihat konsekuensinya ya. Misalnya mie. Kita bisa hitung berapa ribu mie yang ada di luar sana. Di mana-mana kita pasti jumpa yang namanya bakmi, mie ayam, mie apa saja namanya. Banyak kita jumpa, di setiap sudut ada. Tapi dari begitu banyak mie yang ramai, yang enak, yang ngantri, tapi dari mereka berapa yang mampu menjadi bakmi Gajah Mada, bakmi Gang Kelinci, Japos? Gak banyak. Walaupun ramai dan enak mie mereka, turun-temurun, tapi mereka gagal untuk membuat sistem itu. Akhirnya dari konvensional ini, dikatakan riset, itu paling cepat biasanya butuh 30 tahun. Baru konvensional itu matang, mampu membangun jadi suatu sistem yang kuat, dan itu yang luar biasa. Ya, tidak gampang. Sehingga tidak heran, saya lahir juga dari keturunan kakek juga buka toko. Turun-temurun juga buka toko. Ya kan? Karena nggak berhasil membuat satu sistem. Kopitiam, itu kungkung saya, kakek saya. Toko baju, toko kelontongan. Kok mereka tidak jadi Ramayana? Kok tidak jadi Starbucks kopitiamnya? Ya, karena konvensional. Tidak semua mampu membangun satu sistem yang luar biasa. Dan berarti itu ada kerugian di waktu. Modalnya juga relatif. Jadi resiko pun mengikuti modal. Jadi cara pertama saya coret. Bukan masalah modal, saya merasa akan rugi di waktu. Karena saya tidak bisa beli balik waktunya yang terbuang kalau 30 tahun kemudian tidak jadi konvensionalnya. Saya tidak mau mengambil resiko itu. Ya. Kedua, caranya apa? Franchise. Itu pilihan yang luar biasa bagi yang banyak uang. Miliaran. Kalau franchise yang bagus dan matang, itu nilainya sudah miliaran. Tidak mungkin yang di bawah 1 miliar. Kecuali franchise yang masih baru. Ya, tapi kalau franchise yang sudah ada nama dan kuat, itu paling murah itu sudah di atas 1 miliar ya. Nah, ada resiko nggak untuk rugi? Ada. Tidak semua franchise itu pasti menjamin sukses. Tapi kalau dia sukses, itu benar-benar memangkas waktu dari caranya yang konvensional. 5 tahun ke atas Anda sudah bisa passive income menikmati franchise-nya. Ya. Anda bisa nikmati itu. Tapi bagi saya juga coret yang cara kedua ini. Karena modal terlalu mahal, terlalu besar, dan terlalu resiko. Kalau gagal, ya sudah. Nah, saya nggak mau. Nah, sekarang saya merasa sangat bersyukur tumbuh dewasa di era sekarang. Masih mengecap di era informasi ini. Seandainya saya lahir dulu seperti usia engkong saya, wah itu sudah berat. Kenapa? Karena tidak ada era informasi, tidak ada terbukanya jalan ketiga untuk saya lompat menjadi pengusaha tipe kedua ini. Makanya kakek saya itu hanya mampu di konvensional dan hanya buka toko. Dan saya tidak bisa komplain, kok saya tidak jadi cucu konglomerat, gitu ya. Kenapa? Karena memang kenyataannya begitu, sangat susah. Tapi kalau sekarang terbuka semua jalan untuk kita, untuk mampu masuk ke pengusaha yang nomor 2. Kalau kita masih tutup mata dan masih susah dan masih mengikuti cara yang konvensional, kalau kita 20 tahun ke depan masih susah, anak cucu kita itu mungkin akan mempertanyakan, kemana kita? Kenapa semua orang sudah begitu mudahnya untuk menjadi pengusaha tipe kedua? Kenapa orang tuanya tidak? Ya, nah karena kita sekarang sudah terbuka jalan yang ketiga. Dengan adanya era informasi membuka pintu cara ketiga untuk kita masuk menjadi pengusaha tipe kedua, yaitu networking. Networking modalnya bisa dibilang nol. Karena Anda beli produk mereka, Anda pakai, Anda investasikan ke tubuh Anda. Ya, seperti Atomy, Anda beli sabun, Anda beli skincare, Anda beli sampo, Anda pakai. Tidak ada resiko, berarti nol resikonya. Siapa yang tidak mau bisnis dengan tanpa resiko?
Waktu sangat cepat. Ya. 3 tahun ke depan, 5 tahun Anda sudah bisa melihat pertumbuhan grup Anda luar biasa kalau Anda memang benar-benar membangunnya dengan benar. Ya, Anda sudah bisa passive income 5 tahun ke atas. Di saat Anda mungkin ingin berliburan 1 minggu, 2 minggu bersama keluarga Anda, ingin berlibur jalan-jalan, bisnis Anda akan tetap jalan karena Anda ada di dalam satu sistem yang sangat kuat. Tidak mungkin kecolongan. Sistem sudah ada. Ya, jadi resiko nggak ada. Modalnya juga sangat kecil, Anda bisa memulai. Waktunya sangat singkat. Ini sangat-sangat sempurna. Itulah caranya kita tuh masuk menjadi pengusaha yang namanya business owner dari sebuah sistem. Itu ya. Nah, jadi kita sekarang walaupun kita baru mulai, usia kita belum lama, kita masih sangat baby, masih belum merasakan passive income yang besar. Tapi ini sudah ada di jalannya, Anda sudah di jalan yang tepat. Ya, kalau Anda tanya pada saya, susah nggak? Susah, tidak ada yang gampang. Tapi ini adalah yang tergampang caranya dibandingkan dua cara sebelumnya untuk Anda menjadi pengusaha yang namanya business owner dari sebuah sistem. Anda bisa bandingkan dari konvensional. Kalau kakek Anda yang buka toko, kakek Anda yang punya usaha, Anda boleh tanya, susah nggak mereka? Susah. Banyak orang yang tanya pada saya, oh kalau jadi multi level saya nggak bisa cari orang gitu loh. Ini masih ada orang yang beli ya, kita baru bisa income. Kalau saya beli produk saya pakai sendiri, bisa nggak saya dapat income? Kalau Anda bisnis tentu Anda butuh orang yang beli produk Anda. Anda baru bisa income. Tapi di network itu tidak poinnya Anda jual barang. Di sini ada satu sistem yang diajarkan. Di sini menjawab semua kekurangan Anda. Di saat Anda tidak pintar bicara, ada tim yang akan mensupport. Tentu Anda harus tetap belajar. Anda kalau tidak pintar jual barang, memang tidak dianjurkan jual barang. Tapi Anda akan diajarkan bagaimana mereferensi. Semua ada tim supportnya di sini. Kalau konvensional Anda harus kerjakan sendiri. Tidak akan ada tim yang akan mensupport Anda. Sebelah Anda adalah kompetitor Anda. Sebelah Anda adalah saingan Anda. Ya. Nah, di waktu Anda konvensional pun Anda harus mikirkan packaging barang yang Anda jual, mungkin spanduknya apapun Anda harus pikirkan desainnya untuk menarik perhatian orang untuk datang ke toko Anda, tapi bukan datang ke toko yang sebelah. Anda harus pikirkan. Anda harus mempunyai fisik ruko untuk membangun bisnis Anda. Anda harus mempunyai modal yang besar. Anda harus menggaji karyawan. Semua harus Anda lakukan. Di network itu tidak perlu. Anda sudah memangkas semua yang harusnya sangat detail urusannya harus Anda pikirkan, Anda tidak perlu pikirkan. Kita menjual produk yang kualitasnya sangat bagus, tapi kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara mengimportnya, packagingnya, pengirimannya, karyawannya bagaimana. Ya, apakah harus ada ruko, ada toko. Anda bisa mulai dengan sangat sederhana bisnis networking. Sudah pangkas semua kesulitan yang harusnya ada di konvensional. Ya. Nah, di networking hanya ada kesulitan yang sedikit saja. Tapi kalau yang paling sederhana Anda merasa susah, Anda merasa tidak mampu, saya bilang lupakanlah Anda ingin menjadi pengusaha yang tipe kedua, yang ingin menjadi business owner dari sebuah sistem. Itu sudah lupakan. Bukannya kejam, tapi memang kenyataan demikian. Kalau yang paling gampang saja Anda merasa susah, berarti yang gak mungkin dong yang lebih susah lagi Anda bisa. Udah gak mungkin. Ya, itu gambarannya. Jadi ayolah, mana semangat Anda? Mari kita belajar. Semua pasti bisa. Ya, di Atomy, di business networking ada kesulitannya sendiri, tapi itu tidak seberapa. Pasti bisa kita lewati, pasti kita mampu jalani bersama karena sistem semua sudah terbentuk dan dari bisnis kita sudah disediakan begitu banyak support system untuk kita. Ya. Oke, Atomians, teriakan bahwa Anda ayo bisa ya. Oke, itu saja materi dari saya hari ini. Jumpa lagi di materi berikutnya. Anda boleh like, share, dan komen dan juga subscribe-nya untuk mengikuti materi-materi saya yang berikut. Dah.